141. Cinta yang mekar. Ayunda dan lainnya sudah selesai makan, tetapi begitu ingin membayar ternyata sudah dibayar duluan oleh Helmi. Loh, kan aku yang mau mentraktir. Ujar Ayunda heran. Enggak apa-apa, nanti kamu tidak punya uang saku sekolah lagi. Lagian aku sudah bekerja masa mau minta ditraktir anak sekolah. Balas Helmi. Terima kasih ya, Kak. Makanannya memang enak sekali. Ucap Ayunda senang. Lain kali kalau mau aku traktir ke sini lagi, jangan sungkan kamu bisa datang bersama Caca. Balas Helmi. Idih kakak, mana pernah aku diajak makan keluar bersama? Protes Caca. Kupingmu tidak mendengar? Barusan aku bilang bersama kamu kan? Sela Helmi sambil menjewer telinga adiknya. Maksud aku sebelum ini, kakak tidak pernah mengajak aku. Gerutu Caca segera menghindari kakaknya lebih jauh. Itu karena kakak sibuk, kamu tahu sendiri kakak ini pemula jadi harus banyak berinteraksi dan belajar lebih banyak lagi. Jawab Helmi memberikan penjelasan. Iya. Balas Caca. Di sisi lain Chandra terus menatap Ayunda, membuat adik Arjun salah tingkah. Helmi yang menyadarinya langsung mendorong punggung Chandra secara perlahan. Kamu pulanglah sana. Aku mau mengantar Ayunda. Ucap Helmi. Aku mau ikut. Sela Chandra. Tidak usah repot-repot, aku bersama supir kok. Kalau pulang diantar Kak Helmi nanti ketahuan Kak Arjun malah repot. Tolak Ayunda secara halus. Arjun sialan, awas saja kalau masih menyebalkan akan aku culik sekalian adikmu. Batin Helmi. Chandra, kamu serius mau pindah sekolah? Tanya Caca. Iya, serius. Papa dan Mama mau mengurus bisnis di luar negeri, karena mereka khawatir maka mulai besok aku akan tinggal di rumah kamu. Jawab Chandra. Bagus, memang sebaiknya begitu. Anak seumuran kamu kalau tidak dipantau bisa bahaya. Jawab Helmi senang. Bahaya kenapa? Tanya Caca. Ya jelas bahaya, anak remaja seperti kalian ini belum bisa membedakan mana hal baik dan benar. Kalau tidak diarahkan bisa masuk ke pergaulan bebas. Terang Helmi. Ih, kakak bukannya preman sekolah dulunya. Sindir Caca. Justru itu menjadikan pengalaman, agar adik-adikku tidak sampai salah arah, sudah buruan kalian segera pulang. Jawab Helmi membela diri. Aku tidak dianterin Kak. Tanya Caca. Bersama Chandra saja sana. Sela Helmi. Kak, kalau begitu aku pamit dulu. Assalamualaikum. Ucap Ayunda. Waalaikumsalam. Jawab Helmi berubah manis. Ayunda kemudian berbalik arah, berjalan sambil menyandarkan kepalanya ke pundak Caca. Ayunda ini menggemaskan sekali, aku sangat rela menyerahkan seluruh hidupku untuk memanjakannya. Batin Helmi merinding sekali. Neisen merasa sangat lelah sekali, sesampainya di rumah langsung tidur pulas. Karena pada dasarnya dia memang masih sakit. Sore harinya saat azan asyar ibunya membangunkan secara perlahan. Neisen, bangunlah. Ibu sudah memanggilkan dokter. Ucap Safira. Ah ibu, kenapa panggil dokter segala? Aku ini tidak kenapa-napa. Balas Neisen. Jangan rewel seperti anak kecil, setelah diperiksa syarat, makan dan minum obatnya. Kamu masih bisa berdiri kan? Aku hanya pusing sedikit kok, Bu. Jawab Neisen. Neisen pasrah saja saat dia mendapat pemeriksaan dari dokter, daripada membuat ibunya cemas. Lelaki itu segera berdiri, karena merasa lengket badannya dia nekat mandi air hangat. Setelah salat badannya terasa begitu segar. Dia lalu menemui kedua orang tuanya yang juga baru selesai salat. Neisen, ada apa? Kenapa tidak tidur lagi? Tanya Miftah. Ayah, ada hal penting yang mau aku bicarakan. Jawab Neisen serius. Ada apa? Tanya Miftah juga serius. Aku ingin menikahi Luciana, ayah, ibu. Jawab Neisen. Apa? Pekik Safira dan Miftah kaget. Neisen sudah tahu, pasti akan mendapat reaksi seperti ini dari orang tuanya. Aku paham,
kalau aku dan Lucy beda agama. Makanya aku sedang berusaha membuat dia masuk Islam. Karena itu aku hanya ingin minta doa restu semoga ayah dan ibu merestuinya. Timpal Nathan lagi. Miftah yang memang sangat bijaksana langsung menepuk pundak putranya secara perlahan. Berjuanglah, nak. Semoga Allah meridhaimu, tetapi kamu berusaha membuat dia masuk Islam ikhlas tidak semata karena ingin menikahimu. Bujuk Miftah. Ayah dan ibu merestuinya. Tanya Nathan kaget karena mendapat restu semudah itu. Iya, nak. Ibu ingin kamu hidup bahagia, Lucy juga gadis yang baik kok. Semoga kelak kamu bisa menjadi suami yang mampu membimbingnya. Balas Safira. Miftah dan Safira memiliki toleransi tinggi, sebab mereka sadar dulunya mereka juga seperti apa. Karena setiap manusia memiliki masa silam dan memiliki kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Miftah segera memeluk kedua orang tuanya, kemudian masuk ke kamar dan tiduran sambil menelpon Lucy. Ada apa? Kamu sudah baik kan? Sudah, kamu lagi ngapain? Bangun tidur, nanti malam mau makan keluar bersama papa dan mama tiri. Aku ikut senang kalau kamu menjadi dewasa. Aku enggak mau menjadi dewasa, tidak enak. Aku ingin seperti anak kecil yang tidak perlu memikirkan hal-hal rumit. Kalau sudah menjadi istriku, aku akan membuat kamu hidup bahagia. Hei, kenapa jadi membahas ini? Sudahlah, aku tidak mau banyak janji atau berkata manis. Nanti dikira aku hanya membual, nanti rasakan saja sendiri. Rasakan bagaimana? Ya nanti, bagaimana sikap aku setelah menikah nanti? Oh iya, apakah kamu mau masuk Islam? Islam? Pasti orang tuamu mengharuskan aku masuk Islam kan untuk menikah denganmu. Tetapi mereka bilang aku tidak boleh memaksamu, jadi kamu masuk Islam karena keikhlasan kamu bukan karena demi aku. Aku pikir-pikir dulu ya, ini bukan hal yang mudah bagiku. Kalau gitu aku mau mandi dan bersiap-siap pergi. Iya, Lucy, I love you. Nathan. Kamu tadi bilang apa? Hati-hati di jalan. Nathan langsung memutuskan sambungan telepon, dia tersenyum sendiri karena tadi saat bilang I love you sengaja dipelankan. Tetapi dia kemudian merasa bimbang, apakah Lucy mau masuk Islam? Nathan memegang dadanya sendiri yang bergemuruh. Ah, sepertinya aku memang sudah cinta dengan Lucy. Aku enggak tahu kenapa perasaan ini bisa muncul begitu kuat. Apakah karena kami yang selalu bersama? Nathan mengingat lagi, bagaimana lembutnya bibir Lucy malam itu. Astagfirullah, jangan sampai aku menjadi gila karena mengingat hal itu. Nathan menggigiti bibirnya cukup keras, agar sensasi itu tidak membangkitkan gairahnya. Memang sudah waktunya aku harus menikah, semoga saja Lucy mau masuk Islam. Gumam Nathan malu pada dirinya sendiri. Malam harinya tiba-tiba Nathan mendapat telepon dari Lucy. Ada apa? Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang? Bukannya kamu sedang makan malam bersama orang tuamu? Tidak Jetty, nanti aku akan kirimkan kamu alamatnya. Kamu segera datang ya karena aku juga sudah di perjalanan. Iya. Nathan menjadi berdebar-debar lagi, entah kenapa dia merasa takut jika Lucy menolaknya lagi. Kenapa Lucy tiba-tiba meminta bertemu? Apakah dia menolak? Nathan sangat gelisah, sampai-sampai tubuhnya menjadi lemas lagi. Luz, aku harap kamu tidak akan membuat aku kecewa. Batin Nathan. Ke-142